dari segala angkara dalam damai aku bersandar dari segala kejamnya dunia. Hanya damai ajaran Sang Buddha, ku bersujud dalam damai-Mu, ku memohon bimbingan-Mu selalu dalam setiap langkahku. Sejak mengenal damai, berkah nan termulia, terasa indahnya ajaran-Mu sentuh hatiku. Terima kasih Sang Buddha, penopang jiwaku, damainya pelita dhamma-Mu penuntunku jalani benar. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma di radio kesayangan kita, RRI Pontianak. Harapan kita semua, semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik Dhamma pada malam hari ini yaitu memanfaatkan harta kekayaan dengan bijak. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, sebagai perumah tangga atau garawasa, dalam kesehariannya untuk menunjang kelangsungan hidup, tentunya harus mencari nafkah, mencari penghidupan yang baik, yang diperoleh dengan cara yang benar, di mana pekerjaan itu tidak merugikan diri sendiri maupun orang atau makhluk lain, juga yang tidak membahayakan dirinya sendiri. Sudah menjadi kewajiban untuk giat dan penuh semangat dalam bekerja, mencari nafkah, dan tidak malas demi memperoleh kenyamanan,
kemajuan, dan kesejahteraan hidup. Berumah tangga bebas memilih dan memiliki mata pencaharian selama tidak menyakiti dan mengganggu hak hidup dan kenyamanan orang atau makhluk lain. Apalagi sampai melanggar hukum negara. Dengan demikian, harta kekayaan yang diperoleh dari pekerjaan atau penghidupan benar dan dikumpulkan dengan cara yang benar sesuai dharma akan membawa berkah bagi orang yang mempraktikannya. Setelah penghasilan yang didapat dan dikumpulkan dengan baik, maka dengan kebutuhan sehari-hari sehingga dalam pengelolaannya tidak besar pasak daripada tiang. Penghasilan yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan pengeluarannya. Dalam pengelolaan penghasilan menurut ajaran agama Buddha dapat dibagi sesuai kebutuhan. Dalam Digha Nikaya 31.26 Sigalakha Sutta, Sang Buddha memberikan anjuran bahwa penghasilan dapat dikelola dengan 1/25% dari penghasilan untuk dinikmati, 2/50% untuk investasi atau untuk perkembangan usaha atau pekerjaan, dan 1/25% disimpan atau ditabung untuk keperluan tidak terduga, misalnya sakit. Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah kebutuhan dan keinginan, karena biasanya orang kelimpahan segalanya akan cenderung suka berpoya-poya atau menghamburkan kekayaan yang dimilikinya. Akibatnya akan mengalami kesusahan dalam materi. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, sudah tentu hal ini harus dihindari. Dan selain itu, dalam pergaulan maupun mencari teman, haruslah berhati-hati. Jangan sampai terpengaruh oleh orang yang tidak baik. Bisa saja orang yang tidak bertanggung jawab mau memanfaatkan kita. Dengan demikian, orang yang waspada dapat terhindar dari penipuan maupun kerugian. Hidup sebagai berumah tangga selain mencari harta kekayaan, juga perlu mencari atau meningkatkan nilai spiritual, agar dalam kehidupan yang dijalaninya seimbang antara duniawi dan spiritual.
Seperti banyak kasus ketika orang-orang sibuk mencari uang atau mengumpulkan harta kekayaan dan lupa dengan nilai-nilai spiritual, maka stres pun akan melanda mereka dan kemungkinan dapat menderita sakit. Dengan demikian, sebagai umat Buddha, alangkah baiknya bila hidup dalam keseimbangan. Dalam hal ini akan lebih bermanfaat apabila kita hidup sesuai dengan dharma, ajaran kebenaran dari Sang Buddha. Maka jadikanlah dharma sebagai pedoman hidup atau sebagai jalan hidup. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam penggunaan harta kekayaan menurut ajaran Buddha, bagi perumah tangga yang mengumpulkan harta kekayaan agar bermanfaat dan dapat menjadi sumber kebahagiaan, baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Di dalam kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 4, 61, Sang Buddha menjelaskan bagaimana seseorang hendaknya menggunakan harta kekayaan yang telah diperolehnya. Yaitu yang pertama, dengan kekayaan yang dimiliki itu, ia dapat membuat dirinya sendiri bahagia dan senang. Orang tua, anak dan istri juga keluarga, kolega serta karyawan atau pembantunya dan teman-teman sahabatnya ikut bahagia dan senang. Dapat pula dengan mengajak anggota keluarganya untuk menikmati kekayaannya, seperti pergi bertamasya, belanja, atau makan bersama, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dengan kekayaan yang dimilikinya, dapat juga menghilangkan bahaya-bahaya atau berjaga-jaga dari kerugian yang dapat menimpa dirinya, yang mungkin muncul dari api, misalnya kebakaran, banjir, kemudian raja dan bandit, serta ahli waris yang tak diinginkan. Sebagai contoh, tinggal di tempat yang tinggi dan aman, memasang gembok atau kunci yang baik, dan juga dapat memasang kamera pemantau pengamanan untuk menjaga lingkungan rumah atau kantor. Kemudian yang ketiga, dengan kekayaan yang dimilikinya dapat dipergunakan untuk melakukan 5 persembahan, yaitu yang pertama, persembahan kepada sanak keluarga, memberikan hadiah kepada anggota keluarga pada saat ulang tahun atau hari raya. Kemudian yang kedua, persembahan kepada tamu. Apabila ada tamu berkunjung ke rumah, dapat memberikan suguhan, hidangan makanan atau minuman. Yang ketiga,
persembahan kepada leluhur atau sanak keluarga yang telah meninggal dengan pelimpahan jasa atau pati dana sebagai rasa bakti dan mengingat jasa baik yang telah mereka berikan. Dengan harta yang dimiliki dapat dipergunakan untuk melakukan kebajikan atas nama mereka dan dengan harapan semoga jasa-jasa kebajikan ini turut diketahui oleh para leluhur sanak keluarga yang telah meninggal tersebut, berharap semoga mereka turut bersukacita dan dengan kebajikan yang dimiliki dapat menjadi kondisi terlahir di alam bahagia. Apabila sanak keluarga yang membutuhkan, tentu kebajikan yang telah diperbuat akan bermanfaat sangat besar. Kemudian yang keempat, persembahan yang diberikan kepada raja atau pemerintah sebagai kewajiban setiap orang atau warga negara, dalam hal ini ikut mendukung pemerintah dengan cara membayar pajak tepat pada waktunya. Kemudian yang kelima, persembahan kepada dewa setelah melakukan jasa-jasa kebajikan dapat dilimpahkan jasa-jasa tersebut kepada para dewa dengan mengucapkan semoga para dewa turut berbahagia atas jasa-jasa yang telah kami lakukan. Semoga para dewa melindungi. Itulah 5 hal yang kita harus miliki ketika kita memiliki kekayaan untuk dapat dipersembahkan. Kemudian yang keempat, dari 4 hal yang Sang Buddha anjurkan dalam Anguttara Nikaya adalah dengan kekayaan yang diperoleh dapat pula melakukan persembahan dan berdana kepada para pertapa dan brahmana yang luhur dalam praktek kehidupan suci dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan pokok antara lain jubah atau pakaian, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan barang-barang lainnya sesuai kebutuhan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, siapapun yang memanfaatkan kekayaannya dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini dipakai untuk 4 tindakan berjasa dan berharga tersebut, maka kekayaannya itu telah digunakan dengan baik dan telah diterapkan dengan tujuan penuh manfaat yang luhur. Persembahan yang telah diberikan juga penting untuk mengarahkan diri dengan tujuan terbebas dari sifat congkak, kesombongan, dan dari kekotoran-kekotoran batin, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Selain dari yang telah disebutkan di atas, dapat pula berdana untuk mendukung pembangunan tempat ibadah, misalnya wihara, dan juga pembangunan sekolah dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Perbuatan atas dasar pemikiran baik ini tentu akan mendatangkan
kebahagiaan dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Sungguh bahagia bila dapat menjadi orang yang mencari dan mengumpulkan kekayaan dengan tanpa celah, yang didapatkan dengan cara yang baik dan benar sesuai ajaran kebenaran Dharma. Orang yang memiliki pencarian yang benar tidak melakukan pekerjaan tercela merupakan suatu berkah. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, hidup sebagai berumah tangga dalam mencari nafkah untuk mempertahankan kelangsungan hidup merupakan suatu kewajiban. Sebagai berumah tangga haruslah rajin dan giat serta bersemangat mencari nafkah, yaitu kekayaan ataupun harta benda. Maka dengan demikian tidak akan mengalami kesulitan hidup. Dengan kekayaan yang dimiliki, yang diperoleh dengan cara yang benar, sesuai Dharma, serta dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan bijak, akan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan keluarga. Selain itu, dapat dipergunakan untuk investasi, menabung, dan berdana, melakukan kebajikan dengan membantu kepada mereka yang membutuhkan. Tentu hal-hal yang diinginkan dan diharapkan seperti kekayaan, kemasyuran, usia panjang, kesehatan, maupun terlahir di alam yang bahagia, di alam surgawi, merupakan keinginan banyak orang. Akan tetapi, untuk memperolehnya, orang harus memiliki sada, yaitu keyakinan, dan mempraktikkan sila, yaitu moralitas, mempraktikkan caga, yaitu kedermawanan, dan mempraktikkan panya, yaitu kebijaksanaan. Guna mewujudkan cita-cita tersebut sesuai yang telah Sang Buddha ajarkan, maka dengan mempraktikkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari akan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan serta keuntungan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini semoga dapat memberikan manfaat dan dapat menambah pemahaman, pengetahuan dalam memanfaatkan harta kekayaan yang telah diperoleh dengan bijaksana. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, dan apa yang kita cita-citakan dapat tercapai, dan semoga kita semua bahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Namo Buddhaya. Hanya